Engkau siap melawat kami Tuhan. Kami tahu Allah yang kami sembah adalah satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami hanya ingin memandang wajah-Mu Tuhan. Kami ingin dekat dengan Engkau. Kami ingin nikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapa, setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Kau puaskan Tuhan. Setiap yang letih, lesu dan berbeban berat, kami percaya ada kekuatan ilahi. Ada kemenangan demi kemenangan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau yang datang dengan penuh kerinduan. Engkau yang datang dengan penuh kehausan dan kelaparan. Aku percaya Engkau akan dipuaskan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Engkau dekat-Mu setiap saat di Amin Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita memandang wajah Tuhan. Kita nikmati setiap hadirat Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang baik, punya Bapa yang mengasihi-Mu apa adanya. Mari kita datang dalam tahta kasih karunia. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Kami mau tinggal Tuhan. Setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
tinggal diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap saat di dalam. Amin. Mari sama-sama katakan Bapakku yang baik. Kalau Kau mau menemani setiap langkah-langkah kami. Terima kasih kalau Kau selalu ada di samping kami. Bahkan firman Tuhan katakan tangan kanan sendiri yang memegang Engkau dengan tangan kanannya, yang akan memberimu kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Sama kita menyembah Tuhan. Mari tinggikan Dia, sembah Dia selama-lamanya. Hanya nama-Mu yang kami sembah. Tidak ada lagi nama lain di bumi ini yang kami sembah selain Engkau, Yesus. Sebab Engkau Imam besar yang agung, berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Bapakku yang baik. Mari serukan namanya. Dia Bapa yang lembut. Dia Bapa yang menyayangimu. Dia Bapa yang mau memelukmu. Tapi seringkali kita yang selalu lari dalam hadirat Bapa. Rasakan kerinduan hatinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Penuh karunia, bersyukur selalu kepada-Mu. Sekali lagi, kau yang perlu pelukan Bapa, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu. Engkau yang mengucap syukur. Katakan sekali lagi bersama-sama. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa kalau Engkau memelukmu. Kalau kami boleh memelukmu setiap hari Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih kamu menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita. Kami mau rayakan setiap kemenangan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu hari ini adalah hari yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan. Amin. Kau beri rancangan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Oh. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, Mungkin jiwa kita walau terkoyakkan. jiwaku terkoyakkan, Amin. hujanku takkan terhentikan, Roh yang memberikan. Siap church, sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau Tetap bersyukur, Mari bertepuk tangan bersama-sama. senantiasa bersyukur, Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Amin, saudaraku. senantiasa bersyukur. Apapun yang kita alami, kita mau mengucap syukur. Sebab firman Tuhan katakan hari ini, hari yang terbaik. Amin. Sama-sama katakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Kau yang amin. Katakan sama-sama yuk. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Umat yang berkemenangan, umat yang penuh sukacita, sama-sama katakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Terima kasih Tuhan. Walau tubuhku dirembukan, jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberikan hidup. Angkat tanganmu sama-sama yuk. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuat. Kau kuatku,
kekuatan. Amin. Untuk salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. sekali lagi. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, cukuplah. Sekali lagi katakan. Akan, mari kita bersama-sama ya. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, hari yang terbaik. Yakini setiap hari yang Tuhan beri adalah Hari yang terbaik, apapun yang kau alami, kesulitan apapun yang kau alami, hari ini hari yang terbaik. Tuhan akan menyertaimu dalam setiap langkahmu. Amin. Sebab hari ini Yang terbaik, hari yang terbaik. berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia Allah yang perkasa. Amin. Allah yang akan memberikanmu kekuatan, kemenangan. Sebab kita umat pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Yeay. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Yang firman-Mu, nyanyi dalamku. Allah Tuhan, Allah yang perkasa. Dia Allah yang menyertaimu, memberikan kau kemenangan dan kekuatan. Haleluya, amin. Katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Dia relakan hidupnya di kayu salib. Lewati badai, Tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. dengan imanku ku berseru. Rasakan kasih-Nya. Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Yang firman-Mu, nyanyi dalamku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangin jalan. Engkaulah Tuhan. Allah yang perkasa. Mari kita lewati badai bersama-sama, amin. Sebab Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Katakan tidak ada. Tidak ada, Siapa lawan kita? tidak ada. Teman Mike. Katakan sama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga Bumi pun menyembah. amin. Yang firman-Mu, Terangi jalanku, Engkaulah Tuhan.
Yesus Tuhan. Yesus kau Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi katakan Yesus Kristus Tuhan. Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa, amin. Haleluya, silakan Bapak duduk kembali. Saya percaya di awal tahun ini, ketika para elder kita dikasih visi buat Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan bekerja melalui 3 kata ini. Seringkali kita lihat 3 kata ini sederhana gitu ya. Tapi kalau kita dalami demi minggu demi minggu, hari demi hari, bulan demi bulan, dan kita akan belajar terus, knowing God, stand firm and doing good. Saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang di tahun 2024 ini. Amin. Dan sama-sama kita tundukkan kepala, kita menyembah Tuhan. Saya rindu kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penolong dalam hidup kami Tuhan. Meskipun dalam kesesakan, Kau Tuhan, terima kasih Yesus. penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang dengar setiap seruan kita. Dia Allah yang mengerti setiap tetesan air matamu. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. ku percaya Hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenangan. Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamat. Ya Yesus Tuhan, Terpujilah Kau Tuhan. amin. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Atas segala Yesus,
angkat tanganmu sama-sama. Allah penyelamat. Dia pengharapan kita satu-satunya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus. Memuji namamu sepanjang umur hidup. Amin. Terpujilah Kau Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Hanya padamu ku berharap. Kau kekuatanku Tuhan. Mari teduh sejenak. Apapun yang kau alami hari ini, apapun yang kau rasakan dan kau pikirkan hari ini, mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran, merasa ditinggalkan. Mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dia ada untukmu di tahtanya dengan segala macam kasih karunia. Amin Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama dalam hadirat Tuhan. Sebagai tanda engkau menyerah. Dan saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Kau Tuhanku, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kasih Tuhan. Yang Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau dengar Kau berbicara buat kami Bapa. Kami percaya apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini akan menjadi rema, kekuatan, berakar kuat dalam roh kami Tuhan. Akan menguatkan kami ketika kami menghadapi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau ada Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, kami percaya Engkau hadir. Dan melebihi semua hal baik dalam kehidupan kami, itu cukup bagi kami. Amin. Ingin rasanya kami dirangkul Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus rangkul kami. Kami menikmati menit-menit ke depan. Menikmati hadir-Mu. Amin. Di dalam persekutuan kami. We will really enjoy you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Di dalam dan demi nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Boleh bilang kiri kanannya, hari ini wah banget ya praise and worship-nya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat teman-teman praise and worship yang telah melayani kita dengan sangat baik. Dan juga teman-teman media yang di belakang, dari menit awal saya menikmati, saya mengerti mereka datang lebih awal. Dan saya juga beri apresiasi buat seluruh keluarga UCC yang pagi hari ini ada bersama-sama. Saya tahu hari ini nggak mudah untuk menyampaikan tempat ini karena akan macet. Dan saya dengar di depan katanya hujan deras. Dan mungkin beberapa di antara kita masih berjuang untuk mencari parkir. Wow. Berapa ya saudara diberkati oleh praise and worship kita bersama pagi hari ini? Yuk kita bangun terus culture ini ya. Ya, saya percaya saudara dan saya rindu setiap minggu. Wah, kita menikmati praise and worship yang luar biasa. Wow, indah. Saudara siap terima firman Tuhan? Boleh bilang kiri kanannya, jangan main handphone ya. Jangan main handphone, oke? Oke, enggak terasa saudara, kita sudah ada di minggu ketiga di tahun 2024. Rasanya baru kemarin kita melewati pergantian tahun. Tiba-tiba sudah ada di hari ke-21 di tahun 2024. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Betul saudara? Dan dalam sekejap mata kelak kita akan sampai di akhir tahun 2024. Dan so on. Dan terasa tahu cok di kulit mulai nambah. Wrinkle-nya mulai bertambah. Dan terasa waktu kita lihat ngaca. Gua tua ya. Saya sering kali joke sama istri saya waktu istri saya kita saling berhadapan bertatapan muka. Istri saya bilang, kamu tua ya, gubrak. Tapi satu hal yang pasti waktu gak bisa di stop. Saudara gak perlu lakukan apa-apa dalam kehidupan kalau waktu bisa di stop. Saudara gak perlu bertumbuh, saudara gak perlu berkembang, saudara gak perlu berusaha, saudara gak perlu berusaha menjadi lebih baik kalau waktu bisa di stop. But the problem is the time gak bisa di stop. Betul? Oleh karena itu firman Tuhan menulis bahwa ajar kami menghitung hari kami Tuhan untuk kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mengerti, Tuhan desain waktu untuk gak bisa di stop. Oleh karena itu penting untuk saudara memakai hari, memastikan hari-hari saudara produktif. Hari-hari saudara terhitung. Filsuf zaman dulu memakai kata carpe diem. Artinya petiklah hari, seize the day. Memastikan hari-hari saya jangan berlalu begitu saja. Karena apa? Tiba-tiba waktu ngaca. Oh my God, I'm old. Kemana saja waktu yang sudah berlalu? Oh my goodness. Karena waktu gak bisa di stop. Kita terus melaju ke depan. Dan kita tahu bahwa di depan, di waktu yang akan datang, kehidupan akan menjadi lebih gak mudah. Alkitab mencatat hal itu kok. Apakah dalam kehidupan kita pribadi kehidupan menjadi lebih mudah? Enggak. Kita kecil, kita belum punya tanggung jawab. Beranjak kita dewasa, kita punya mulai tanggung jawab. Mulai dipercayakan oleh Tuhan keluarga, mulai dipercayakan oleh Tuhan anak-anak, mulai dipercayakan oleh Tuhan bisnis, mulai dipercayakan oleh Tuhan keuangan. Mulai dipercayakan suatu hari saudara mungkin ada di antara saya yang kelak akan punya cucu. Apakah kehidupan akan menjadi lebih mudah? No. Tanggung jawab saudara pada akhirnya akan berujung bukan lagi untuk diri saudara sendiri. Saya kemarin sama istri saya jalan-jalan ke mall. Dan saya berpikir keras untuk beli sepatu. Saya bilang, saya lebih baik buat istri dan anak-anak saya mah nanti saya mah jelek juga lancai ge tenanawan orang mah. Karena apa? Karena pada akhirnya saya mengerti bahwa hidup saya gak lagi bicara buat diri saya.
Saudara kalau waktu saudara single, saudara makan ke restoran, saudara bayar buat 1 orang. Saya berlima saudara. Masa saya bilang, Vincent kamu bayar sendiri? Kan gak bisa ya. Oleh karena itu, untuk hidup kita terus senantiasa menjadi berkat. Berapa banyak saudara percaya bahwa hidup saudara didesain untuk jadi berkat? Yakin? Bilang, saya didesain untuk jadi berkat. Tuhan desain kita untuk jadi berkat. Penting untuk kita memperhatikan kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup serampangan. Kalau kita berdoa, saya tanya seseorang, kira-kira apa sih yang menjadi keinginanmu? Seringkali kita berdoa, aku ingin jadi berkat bagi banyak orang. Atau kita berdoa untuk yang ulang tahun, biasa kita berdoa apa? Tuhan, aku berdoa biar hidupnya diberkati untuk memberkati. Betul saudara? Everyone wants to be blessed. And God wants us to be blessed. Oleh karena itu Tuhan menginginkan untuk saudara dan saya melakukan pekerjaan yang baik. Katakan pekerjaan yang baik. Kita nggak bisa jadi blessed bagi other people kalau kehidupan kita nggak bagus. Kita nggak bisa jadi blessed bagi kehidupan orang kalau kita nggak memproduksi sesuatu yang baik yang keluar dari kehidupan kita. Betul saudara? Kalau Anda seorang chef dan Anda masak. Anda masak sembarangan, kira-kira saudara orang diberkati dengan masakan saudara? Anda. Saudara perlu masak dengan baik. Sama demikian kita perlu masak kehidupan kita dengan baik. Pertanyaannya, apakah kita mampu memproduksi pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita? Berapa yang saudara yakin bahwa saudara mampu memproduksi suatu pekerjaan yang baik dalam kehidupan saudara? Lambaikan tangan saudara. Nggak yakin? Berapa yang saudara sini sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara perlu yakin bahwa di dalam saudara ada kemampuan untuk memproduksi sebuah pekerjaan yang baik. Kita beberapa bulan ini belajar banyak tentang agathos ergon. Mungkin ada di antara saudara, Vin, gue mah dari dulu dari kecil dilahirin bajingan, dilahirin jahat. Kayaknya gue mah seumur hidup gue gak pernah bisa produksi yang baik. Kamu sudah terima Tuhan belum? Kata agathos ergon artinya apa? Suatu tindakan yang lahir dari kehidupan kita, yang merupakan hasil dalam proses diri kita menyatu dengan diri Allah. Maka dalam seluruh tindakan kita bukan lagi nature-nya kita, tapi nature-nya Allah. Kalau saudara mempercayai saudara sudah terima Tuhan, maka saudara saya yakini mampu memproduksi pekerjaan yang baik sesuai dengan ergon Anda masing-masing. Agathos ergon dikasih sama Tuhan, diizinkan, disuruh, diperintahkan oleh Tuhan bukan buat diri kita saudara. Kata doing good, kalau doing good is not about ourselves. Tidak buat diri kita tapi for others people. Saya percaya pekerjaan baik adalah kehendak Tuhan. Banyak ayat menyatakan hal itu kok. 1 Petrus 2 ayat 15, tidak ada di slide. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu berbuat baik. Dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Waktu hidup kita berbuat baik, doing good, doing excellence thing, kita membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Firman Tuhan katakan. Yesus dipermuliakan, betul? 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, jangan tiru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 18. Perhatikanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya, being rich in goodness. Bukan saja saudara berbuat baik, tapi menjadi kaya dalam perbuatan baik saudara. Limpah dalam perbuatan baik, banyak melakukan perbuatan baik. Suka memberi, suka membagi. Roma 2 ayat 17. Roma 2 ayat 7. Dan aku berikan kepada mereka lebih yang kekal kepada mereka, yang tekun dengan berbuat baik. Saudara, perbuatan baik, doing good adalah kehendak Tuhan. Dan di dalam hidup saudara ada kemampuannya untuk berbuat baik. Dan kita perlu berbuat baik untuk kehidupan kita menjadi berkat. Setuju? Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Dan di tahun ini
Saya bersyukur Kowing meletakkan visi ini. Saya percaya di tahun ini adalah sebuah pathways. Ini sebuah kata kunci, ini sebuah dasar, ini sebuah fundamental yang saudara dan saya perlu lakukan dalam kehidupan. Karena kalau saudara dan saya lakukan ini, maka saya percaya enggak hanya 2024, 2025, 2026, 2027 kita akan finish dengan baik. Amin. Karena apa? Karena kehidupan saudara telah doing good. Kehidupan saudara telah menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Artinya saudara mengelola hidup saudara dengan baik. Di bulan ini kita bicara knowing God. Maka judul khotbah saya pagi hari ini, saya belum masuk ke dalam tema-tema yang spesifik. Tapi judul khotbah saya masih general, yaitu knowing God. Boleh bilang kiri kanannya, knowing God. Nah saudara, untuk saudara bisa menjadi berkat. Saudara melakukan pekerjaan yang baik. Tapi untuk melakukan pekerjaan yang baik, saudara perlu ada di dalam postur atau stature kehidupan batin yang kuat. Oleh karena itu, knowing God, stand firm and doing good. Enggak langsung dikatakan knowing God, doing good, no. Knowing God, stand firm. Stand firm itu bicara positioning, bicara posisi, bicara status, bicara kondisi. Kuat. Nah tetapi yang namanya kekuatan tidak didapat begitu aja. Kekuatan perlu lahir dari kehidupan, pengenalan akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana mungkin kita bisa outreach tanpa kita punya outreach yang kuat? Pernah saudara dengar, jangan gua dulu deh ngelayanin, jangan deh, gua lagi burn out. Gua lagi habis. Jangan. Gua masih jatuh lagi di problem ini, jatuh lagi. Aduh jangan deh, jangan. Hei saudara, betul saudara gak akan bisa punya outreach yang bagus kalau saudara gak punya outreach yang bagus. Saudara boleh menulis seluruh keinginan saudara untuk lakukan ini, lakukan itu dan hal sebagainya. Tapi kalau saudara gak punya outreach yang bagus, seringkali saudara akan struggle melakukannya. Nah bicara mengenal Tuhan, Kowing telah menyampaikan dengan sangat baik. Memakai kata asli dalam bahasa Greek, Yunani, epigenos. Di dalam Hebrew memakai kata yada. Which is artinya pengenalan yang sangat dalam. Which is artinya the relationship about husband and wife. The relationship yang kata begitu intim, saking intimnya tidak ada lagi batasan. Pada akhirnya hubungan selalu menghasilkan buah. Itu kata yada. Kalau saudara membangun hubungan dan tanpa saudara menghasilkan buah. Jangan-jangan itu bukan hubungan yang baik dan sehat. Hubungan yang baik dan sehat selalu at the end pada akhirnya akan melahirkan buah. Kalau husband and wife bersatu menjadi satu. Dan melakukan hubungan intim. Pada akhirnya sesuatu yang inevitable ketika sehat. Inevitable pada akhirnya akan lahir telat. Ibu-ibu katakan, aduh, jangan. Amin ya, amin. Nah, bedakan saudara antara tahu, mengetahui dengan pengenalan. Banyak orang tahu atau mengetahui tentang seseorang, tapi belum tentu orang tersebut mengenal seseorang tersebut, betul? Di zaman era teknologi digital hari ini mudah bagi kita untuk bisa mengetahui atau tahu tentang seseorang. Saudara pernah dengar istilah stalking, saudara? Apa sih stalking? Tapi belum tentu kita pengenal. Hari-hari ini raksasa Tiongkok. Mobil listrik. Waktu jalan dengan cepat. Dari bensin, lihat hybrid. Wih, hybrid banyak. Wih, nanti lihat listrik banyak. Ya, BYD, betul ya ngomongnya gitu kok Ingkyong ya, Pak Yadi ya. Ada raksasa dunia otomotif dari Cina, listrik, BYD. Saya bisa tahu atau saya bisa mengetahui ada Dolphin, ada Seals, ada Atto. Saya bisa cari informasi tentang mobil tersebut. Saya bisa cari tahu, wah kenapa mobil ini bagus dan hal sebagainya. Tapi apakah saya sungguh kenal mobil tersebut? Anda. Kalaupun saya bisa dapat test drive for 15 minutes, 20 minutes. Apakah saya bisa kenal itu mobil?
Anda. Yang perlu saya lakukan supaya saya bisa sungguh-sungguh kenal itu mobil gimana saudara? Saya diizinkan Tuhan bisa beli mobil itu. Saya pakai buat for certain years. Buat beberapa tahun ke depan. Oh ternyata. Betul mobil ini seperti yang dikatakan oleh brosurnya. Saudara, untuk mengenal, menuntut adanya hubungan, katakan hubungan, yang terus terjalin di dalam interaksi yang terjadi secara terus menerus. Saya kenal istri saya, tumen, biasa duduk di depan, 18 tahun saudara. Apakah saya sudah mengenal dia sesungguhnya? Semuanya? Belum. Karena pengenalan saya akan dia akan berselesai ketika saya satu hari siapa duluan saya dia atau Cen dipanggil pulang ke sorga. Pengenalan akan Tuhan pun sifatnya progresif. Kita perlu terus menerus. Nah problemnya adalah banyak orang percaya berhenti. Vin yang penting mah Kristen mah gue udah percaya gue dapat hidup yang kekal. Gak usah gimana-gimana lah. Udahlah standar aja ulah lebay. Yang penting gue udah punya hidup yang kekal. Berapa yang saudara percaya saudara punya hidup yang kekal? Lambaikan tangan saudara. Nah tapi kita perlu mengerti definisi hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka yang dikatakan oleh Yesus ini siapa? Murid-muridnya. Mengenal engkau. Murid-murid itu sudah mati belum saudara? Waktu Yesus doa gini. Masih di bumi. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, hidup yang kekal, keselamatan is not talk about nanti kehidupan setelah kematian. Tapi hidup yang kekal dimulai for the first time saudara terima Tuhan Yesus. You got the eternal life till eternity. From that moment. Buat apa? Buat mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Bapa. Itu firman Tuhan yang tulis. Mereka mengenal engkau. Itulah hidup yang kekal itu. Artinya apa? Waktu Yesus masuk ke dalam hati saudara, saudara get an access into the relationship. Katakan akses untuk ada dalam sebuah hubungan. Saudara privilege, saudara VIP, saudara dapat kartu khusus untuk saudara masuk ke dalam relationship with Bapa. Itulah eternal life. Tapi apa Tuhan mau untuk kehidupan itu saudara anggurin, relation itu Tuhan saudara anggurin, saudara nggak pakai? Anda. Relationship didesain untuk saudara punya hubungan di dalamnya. Relationship didesain untuk saudara ada kehidupan di dalamnya. Siapa yang mau di sini? Katanya relationship suami istri tapi nggak pernah ngobrol, mau? Oh, saya banyak struggle dengan istri saya, terus ditajamkan. Disleperin tuh saudara. Tentunya di dalam hubungan banyak komponen-komponen yang kita perlu kerjakan. Setuju saudara? Nah, dalam terjemahan The Passion dikatakan gini di Yohanes 17 ayat 3. Eternal life means to know, and experience you as the only true God. And to know and experience Jesus Christ as the Son whom you have sent. Saudara, mengenal Yesus artinya mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya mengalami Yesus dalam keseharian saudara. Masih ingat dengan kisah orang yang kaya raya. Dia bilang gini, Guru, apa yang perlu saya lakukan untuk bisa punya hidup yang kekal? Setuju? Pernah dengar ceritanya? Kata gurunya, apa kata Yesus apa? Buang. Cara literally buang. Buang. And follow me. Kata follow artinya have a relationship intense with God. So hidup yang kekal sama dengan mengenal Tuhan di dalam sebuah hubungan. Oke? Bukan lagi bicara sekarang gue di bumi nanti aja di sorga urusan begitu mah. Hey, gue kasih tahu. Gak ada perbedaan bumi dan sorga nanti.
Eternal life dimulai semenjak kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentunya di dalam hubungan perlu ada komunikasi. Perlu ada pertukaran perasaan. Perlu ada interaksi. Perlu ada experience. Di dalam pengenalan kita akan sesuatu, di dalam kita mengalami sesuatu, kita perlu ada experience, betul gak sih? Saya menikahi istri saya yang merupakan keturunan dari Pulau Bangka, saudara. Waitau, luar pulau Waitau. Ya. Suatu kali saya menikah, saya dikasih tahu, nih cobain ya, ini dibuat dari calo. Oh, apa calo ya? Rusip, calo, apa coba saya ngomong gini, saudara kan nggak tahu kan? Kalau saya cuma bisa jelaskan, you know what? Rusip is a botol, apa sih botol? Bumbu udang yang dibalur sama ikan, dia bejek-bejek, waduh baunya ya waduh. Tapi kalau dicampur sama nasi goreng, beda. Bahasa Perancis, dedeyen saudara. Saudara gak akan bisa ngerti. Tapi kalau saya bikinin buat saudara, saya kasih nih ya, ini dari rusip. Saudara mulai bisa ngerti gak rasanya? Oleh karena itu firman Tuhan menulis, hey kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan baik. Kenapa gak lihat dan kecap dulu? Kenapa kecap dulu? Karena kalau garam dulu apa sih? Kecap rasain dulu. Dan lihat betapa God is good. Kecap. Karena kalau saya jelasin tentang rusip sehebat-hebatnya saya menjelaskannya. Even ada saya bawa aroma rusip saya buka di sini. Cium saudara ya. Nggak akan saudara ngerti. Saudara have to experience by yourself. Di mall di Bandung. Ada Sumarekon Mall. Macet saudara jangan kesana dulu ya. Nanti aja tunggu beberapa hari. Ada studio baru IMAX. Kalau saya ceritain, mungkin bagi saudara yang belum pernah nonton di IMAX. Beda loh, beda bener. Naon sarua bangku nage sarua, layar nage ya sarua. Ya, gak akan saudara ngerti. Tapi waktu saudara pergi ke Sumarekon Mall dan saudara beli tiketnya. Dan saudara nonton, maka saudara ngerti. Oh gini ya. Betul saudara? Ada 3 hal yang saya rindu saudara catat. Waktu saudara belajar mengalami Tuhan. Saudara, saya berdoa di tahun 2024 ini. Kita jadi jemaat yang gak neko-neko lah. Kita jadi jemaat yang mendasar. Bukan jemaat yang banyak tahu tentang, wah ini ada topik ini loh, ada topik ini. Gak ada yang salah dengan belajar. Tapi saya mau setiap kita menjadi jemaat yang mendasar. Jemaat yang kuat sekali di basic. Kuat sekali di fundamental. Kuat sekali di nilai-nilai yang tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Karena kalau saudara nggak kuat di sini, percuma saudara banyak tahu. Ada 3 hal yang saya mau saudara catat. Pengenalan dibangun lewat doa. Simpel kan? Tapi sebelum saya lanjutkan, apakah kita punya kehidupan doa yang baik? Meanwhile saya membagikan 3 hal ini. Hopefully Roh Kudus membukakan banyak dan saudara boleh merefleksikannya. Dan saudara perlu akui di dalam hati saudara. Apakah kita punya kehidupan doa yang bagus? Di awal tahun, waktu kami di sini tempat ini kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Saya dapat hosti. Tulisannya tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Prayer without ceasing. Saudara mengerti arti ceasing? Saudara tahu arti ceasing? Ceasing itu artinya stop. Jadi prayer without stop. Gak ada lagi waktu. Ini waktu saya berdoa. Ini waktu saya gak berdoa. Gak ada lagi. Dan di surat-surat pastoral. Kalau saudara mau memperkaya bagaimana cara saudara berdoa. Banyak-banyak baca kitab pastoral saudara. Itu semua doa Paulus banyak. Aku berdoa buat begini. Pin aku mah gak bisa doa. Baca banyak-banyak kitab pastoral. Dan selalu di perikop-perikop terakhir, nasihat-nasihat terakhir, cara hidup Kristen, nah hal sebagainya. Selalu ditulis tetaplah berdoa. Nah, jangan jadikan doa hanya sebagai rutin. Oh bagus, Vin rutin. Ya tapi rutinmu dibangun dari kebudayaanmu sejak kecil tanpa engkau mengerti dan menikmatinya. Atau amunisi ketika kita hanya menemui masalah.
Tapi jadikan doa sebagai sesuatu yang dekat. Sedekat kita mengeluarkan kata-kata kita. Jadikan doa sedekat dengan kata, sedekat seperti kita mengeluarkan kata-kata dari lidah kita. Terus saya renungkan ini, saya ingat ada sebuah buku yang saya baca mungkin 10 tahun yang lalu. The Me I Want to Be, yang penulisnya adalah John Ortberg. Dia menulis sebuah quotes yang sangat bagus, saudara. Dia bilang gini, the goal of prayer is to live all of my life and speak all of my words. Katakan speak all of my words. Bagus-bagus diikuti tadi, oh gitu bagus ya. In the joyful awareness of the presence of God. Artinya semua kata-kata kita yang dikeluarkan dari lidah kita ini, yang diput dalam sebuah kesadaran ada Tuhan. Itu doa, saudara. Waktu meeting leaders, saya gak janjian sama Kowing. Tapi Kowing bilang apa? Hai, lintasan pikiran di kepalamu itu doa. Loh bagaimana caranya kalau kita nggak memandang doa seperti ini, bagaimana caranya tetap berdoa? Kasih tahu caranya gimana? Kalau begitu kita hanya memblok doa dalam kurun waktu menit-menit sebelum kita melakukan sesuatu. Atau kita memblok doa hanya dalam ruang khusus. Nggak salah dengan hal itu. Tapi bagaimana dengan keseharian kita? Bagaimana ketika saudara lagi ngadepin masalah? Bagaimana ketika saudara sedang naik motor? Bagaimana ketika saudara lagi milih baju? Ketika saudara lagi di kamar mandi? Ketika saudara sedang nge-gym? Saudara sedang apapun? Bagaimana caranya saudara tetap berdoa? Apakah saudara merem dulu sebentar lagi naik motor? Wah, ke pinggir dulu. Kan gak begitu-gitu juga kan? Tapi waktu saudara bilang, Tuhan dari sini saya mesti kemana? Tuhan dari sini apa yang perlu saya lakukan? Tuhan bagaimana menghadapi situasi ini? Tuhan. Bahkan waktu saudara menyebut kata Tuhan di dalam pikiran saudara. It's a prayer. Paulus katakan aku berdoa dengan pikiran akal budiku. Aku berdoa juga dengan lidahku. Aku berdoa dengan rohku. Betul saudara. So di 2024 ini. Apakah kita punya quantity time of prayer? Saudara banyak masalah dalam hidup. Gak perlu saudara konseling dulu terburu-buru. Saya gak lagi bilang konseling gak bagus. Tapi sometimes so many things in life solved by you pray. Bukan berarti saudara gak perlu ya. Tolong tangkap konteksnya. Tapi saudara terburu-buru cari orang. Saudara terburu-buru sepertinya sesuatu yang perlu spektakuler terjadi dalam kehidupan saudara. Sepertinya saudara lihat oh baru problem saya beres. No, because you're not praying. Jangan-jangan hari ini kamu gak menerima sesuatu karena kamu gak berdoa. We have to pray. Nah, tapi selain the quantity time of prayer, kita perlu punya namanya the quality time of prayer. Kita perlu dong, saya membangun hubungan saya dengan istri saya, kan gak hubungan intim terus menerus saudara. Masuk akal? Tapi kalau saya terus hanya membangun komunikasi saya tanpa saya pernah menyentuh istri saya. Apakah itu hubungannya sehat? Tidak. Ada kalanya saya perlu masuk ke kamar saya mengunci kamar saya and nobody watch it. Dan saya menikmati encounter saya dengan istri saya. Hamba Tuhan J.J. Parker. Bukan Peter Parker, dia menulis gila. Kata saya ini gila, gamblang gitu ya. Trying to describe what I do in prayer is will be like telling the world how I make love to my wife. Apakah tembok-tembok menjadi saksi bisumu engkau menangis? Apakah lemari bajumu menjadi tembok-tembok menjadi saksi bisu engkau meraung? Apakah lantai-lantai rumahmu menjadi tempat engkau meneteskan air matamu? Apakah gitarmu menjadi petikan-petikan yang gak tertahankan? Gak ada yang bisa tahu kan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu.
Tapi apakah Yesus melakukan nggak quality time of prayer? Di pagi-pagi hari dia bangun selagi nggak ada orang, nobody watch it. Dia menyendiri, dia pergi ke tempat seperti yang biasa dilakukannya, seperti yang biasa konstan dilakukannya. Dan dia berdoa kepada Bapa. Tapi apakah dalam pelayanan Yesus nggak berdoa? Saya yakin Yesus berdoa. Every time. Ketemu rekan bisnis. Aduh Tuhan gimana ngomongnya Tuhan ya? Aduh Tuhan gimana ya Tuhan? Aduh Tuhan ya. Begitu dealnya jadi, aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Wah terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri saya kekuatan untuk melakukannya. That's a prayer. Saudara, jangan bilang saya nggak mau jadi sok rohani. Saudara terima, saudara nggak terima, saudara makhluk rohani. Suka anda suka saudara makhluk rohani. Jadi udah nggak ada lagi dikotomi antara sekuler dan non sekuler dalam kehidupan saudara. Keintiman bukan saudara yang perlu umbar depan umum. Saudara nggak perlu umbar, ketika saudara intim, saudara akan terlihat buahnya. Just simple as that. Waktu saudara hadapi konflik, bukan berarti konflik nggak harus ada, bukan berarti nggak perlu ada. Saudara bertengkar, it's okay. Tapi bagaimana saudara merespon setelahnya? Saudara buat masalah, buat salah, it's okay. Tapi bagaimana saudara belajar memperbaiki dari kesalahan saudara? Itu buah dari keintiman saudara dengan Tuhan. Oke? Yang kedua, pengenalan dibangun bukan saja ketika kita membaca dan mempelajari Alkitab secara utuh. Which is itu perlu saudara ya. It necessary. Tetapi Alkitab berkali-kali menulis merenungkan firman. Kata merenungkan dalam Alkitab banyak katanya saudara. Mungkin ada 13 kata di TFT, berapa kata ya. Ada Haga, Hagut, Hagi, Kikayon, Suak, Siak, Sikah, Damam, Garsah, Tihemi, Sumbalo, Maletau, Promelatau. Saya nggak berkapasitas untuk menyampaikan hal itu. Nanti Ibu Cencen mungkin minggu depan kalau perlu bisa lah. Tapi jauh lebih penting saudara, bukan sekedar saudara baca. Sekali lagi, yang penting bukan sekedar saudara aduh Vin gue baca juga enggak. Ya kalau enggak baca mulai dari baca. Hei berapa banyak di antara saudara terbiasa membuka Alkitab di handphone saudara? Lambaikan tangan. Roma 2 ayat 7, cepat buka. Terbiasa? Itu akan terlihat dari buahnya. Just simple as that. Banyak orang tahu firman, mengerti banyak firman, tapi kehidupannya seolah-olah gak berdaya memperlihatkan seolah-olah dia kenal firman. Padahal firman itu diberi oleh Tuhan untuk menajamkan kehidupan saudara kok. Untuk memperlengkapi saudara berbuat baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan begitu kok. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ngajar, nyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Loh kalian yang angkat tangan nih. Siapa manusia kepunyaan Allah? Diperlengkapi untuk tiap-tiap pekerjaan baik. Dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Tapi baca firman Tuhannya enggak. Kita cukup puas dengan kita nonton reel 1 menit. Kita cukup puas dengan kita nonton YouTube. Kita cukup puas kita dengar khotbah di hari Minggu setengah jam. Saya mau kasih tau gini, Harvard pernah survei. Apa yang saya sampaikan di hari Minggu ini saudara, which is di hari tanggal 23 di hari Selasa, saudara lupa. Hanya 20%. Apalagi waktu saudara dengar, saudara main handphone. Bukan mencatat. Trust me, you will forget. Berapa ya saudara masih ingat dengan khotbah Kowing minggu lalu? Dengan khotbah Kaina Patiasina minggu lalu? Gak bisa. How can we turn
our knowledge about God into the knowledge of God. Bagaimana kita mengubah pengetahuan kita tentang firman menjadi pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana mengubah pengetahuan yang kita tahu tentang Tuhan menjadi pengetahuan akan Tuhan. Kita tahu Tuhan baik, setuju? Alkitab mencatat itu. Tapi kenapa dalam hidup sepertinya seolah-olah saudara nggak mengalami Tuhan baik? Karena jangan-jangan saudara nggak mengambil satu waktu, saudara renungkan, dan saudara Tuhan pimpin saudara mulai membawa saudara dalam flashback. Dan di situ mulai saudara lihat, oh iya ya Tuhan baik ya. Itulah saudara waktu mengecap. Tapi kalau saudara cuma baca Tuhan baik dan saudara nggak pernah merenungkannya, saudara, kita bohong, mana Tuhan baik? Lah ya saudara nggak pernah ambil waktu untuk saudara renungkan kok. Jauh lebih penting daripada sekedar saudara baca, kita mengalami Tuhan bicara kepada kita. Waktu kita mengizinkan rohnya berbicara, menuntun kita memahami firman. Kita mulai belajar mengenal pola geraknya Tuhan, pola bertindaknya Tuhan. Even sekalipun manusia berusaha segimana kita gak mampu mengenali dia sepenuhnya kan. Tapi waktu kita berupaya, kita Tuhan pimpin, Tuhan bukain, Tuhan ini gimana. Saudara ambil waktu, saudara renungkan, saudara kunyah di motor, saudara pikirin. Di jalan banyak pikirin, jangan mikirin cuma gimana ini masalah gua, ini gimana masalah gua. Betul, masalah lu harus lu pikirin. Tapi pikirin juga bisa firman Tuhan dong. Oh jangan firman Tuhan urusan Cicencen aja, nanti Cicencen yang mikirin, nanti gua nanti gak konseling. Kan gak bisa gitu. Atau Cicencen yang blunder. Kelenger. Gak bisa. So saudara perlu yang namanya merenungkan firman. Kenapa saudara penting untuk merenungkan firman? Saudara perlu honor the word of God. Saudara perlu menghormati firman Tuhan. Tahu lawan dari honor saudara? Tahu lawan dari hormat? Lawan dari hormat? Bukan unrespect, bukan unhonor, bukan dishonor. Tapi waktu kita pandang firman Tuhan, familiarity. Kita don't take it seriously. Kita terlalu akrab seperti Allah, firman Tuhan coba baca aja. Pertanyaannya, hey hari ini kalau kau dengar firman Tuhan pagi hari ini, do you take it seriously? Ini bukan bicara hidup saya kok. Ini bukan bicara pulang di tempat ini saudara bilang, Vin khotbah lu bagus. Bukan. Nggak penting saudara. Karena keberhasilan sebuah khotbah bukan saya dipuji. Tapi keberhasilan sebuah khotbah adalah saudara hidupnya berbuah. Nah, 1 Timotius 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Paulus bilang begini. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah, put attention, bilang put attention. Hidup di dalamnya supaya apa saudara? Baca kata berikutnya, kemajuanmu nyata. Saudara Paulus bilang ini supaya hidup lu nyata, kemajuan lu nyata, progres lu nyata, hidup lu berkembang. Yang pertama-tama tidak ditulis kata-kata yang lain. Yang pertama-tama ditulis bertekun dalam membaca kitab suci. Kalau hari ini saudara ngalami stagnasi, saudara ngalami seperti kok from years to years, Christmas to Christmas. Seperti kok gue hidupnya gini, terus malah cenderung menurun. Saudara hanya satu dalam hidup ini yang susah turun, saudara, itu berat badan. Yang lain lebih mudah untuk turun. Ya lo struggle turunin berat badan, bener ya tuh, aduh. Ya kan? Dia bilang apa? Renungin kitab suci dong. Jangan-jangan sebelum saya lanjut. Tadi saya pertanyaan simpel pertama, apakah kita punya kehidupan yang bagus dalam doa? Do we have quantity and quality of time? Jangan kita ngerti yang Vin lu bagian mah simple, doa, baca firman. Kalau saudara pandang itu simpel, itu salah. Kedengarannya simpel, tapi itu fundamental. Siapa yang akan kuat hadapi 2024, 2025, 2026? Memang kekuatan saudara tambah kuat, tambah lemah. Saya kemarin naik tangga, kalau saya futsal saudara, kita itu ada klub tolak cangkeng. Main udah lari leh, begitu keras, perhatikan semua begini.
Ya kan inevitable kan? Coba pandang kiri kanan suami istri, lihat, bilang kamu tua ya. Istri saya suka ngomong gitu soalnya. Kamu tua ya. Oke. So pengenalan perlu dibangun dengan waktu kita merenungkan firman. Amin. Dan kita mau di 2024 ini kita jadi jemaat yang merenungkan firman. Karena kalau saudara sebelum saudara melakukan, saudara perlu renungkan. Yang ketiga, yang terakhir, pengenalan dibangun di dalam ruang-ruang kehidupan. Lewat masalah atau banyaknya situasi kehidupan. Pengenalan bukan hanya sekedar dibangun waktu saudara datang ke tempat ini. Dan saudara bilang, saudara saya cukup kenal Tuhan. Atau saudara baca firman sebentar. No. Tapi pengenalan ujiannya pada akhirnya akan diuji di dalam ruang-ruang kehidupan. Tanpa masalah kita hanya sebatas tahu kok tentang Tuhan. Tapi masalah akan membuktikan apakah kita kenal Tuhan atau enggak. Ayub. Tokoh yang kalau saudara mau lihat penderitaan yang paling menderita, Ayub, baca Ayub. Di pasal terakhir Ayub, dia bilang gini, Tuhan kalau kau uji aku timbul seperti emas. Betul kan dia bilang gitu kan? Lalu dia bilang gini, dulu pengetahuan tentang engkau, dengar baik para pengajar yang suka baca. Saya enggak meributkan hal itu, saudara. Itu bagus, itu kelebihanmu kok. Tapi saudara perlu mengalami. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Oh kita cukup senang dengar hamba Tuhan, oh sini bagus, Vin sini undang dong, sini bagus. Ya waktu saya undang dan saudara bilang, oh lu cukup dengar itu. Itu kesalahan fatal gembala. Saudara perlu makan kalori yang baik. Jangan makan kalori yang tinggi tapi gak kerasa. Ya enak sih manis, balutannya gula, sugar, coklat. Tapi gak kerasa, gak jadikan saudara apa-apa. Nah lalu dibilang gini apa? Ku dengar dari orang saya, tapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Wow. Ayub ngalamin masalah bertubi-tubi. Hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri mana engkau. Yusuf, bagaimana dengan Yusuf? Yusuf dibuang. Apa itu namanya? Kalau bukan dikhianati apa namanya? Dituduh itu apa sih? Ya fitnah. Ya kan? Oh lewati berbagai macam hal. Waktu pada akhirnya ketemu dengan saudara-saudaranya. Siapakah aku? Pengganti Tuhankah aku? Aku tahu kok Tuhan ada akhirnya reka-rekain semuanya kok. Untuk pada akhirnya memelihara suatu bangsa yang besar. Kalau hari ini engkau sedang diizinkan Tuhan lewati masalah-masalah yang baik engkau buat sendiri. Atau masalah yang memang datang dalam kehidupanmu. Pakai masalah. Saya pernah baca seorang bisnismen bagus nulis gini. Kalau lu rugi ya jangan mau rugi sepenuhnya. Kalau kamu rugi, kalau kamu ngalamin buntung, kalau kamu ngalamin loss, jangan mau rugi atau buntung sepenuhnya. Petik manfaat. Petik hikmahnya apa? Papa saya selalu ngomong, kamu berani belajar meskipun kamu rugi, itu hebat. Istri saya saksi. Saya dulu pernah melakukan kebodohan dan saya bilang papa saya rugi. Kamu berani mengakui dan kau belajar, itu hebat. Nah, pandang masalah sebagai kesempatan untuk mengerti maksud Tuhan ya. 2024, saya pastikan masalah akan ada dalam hidup saudara. Saya enggak Alkitab. Karena apa? Karena kebanggaan manusia. Ditulis Amsal kok. Penderitaan dan kesukaran. Siapa yang gak ngalamin kesukaran waktu COVID? Siapa yang gak ngalamin perubahan bisnis dari konvensional ke online? Siapa yang gak ngalamin kesukaran sepulang dari tempat ini ketika kita melihat pawai-pawai berkeliaran? Siapa yang gak ngalamin masalah ketika ada mall baru buka dan macet? Saya sejam setengah Tuhan terus merekon, aduh Tuhan. Nah, pengenalan kita akan Tuhan akan terlihat lewat reaksi spontan saat menghadapi suatu masalah.
Di akhir tahun, di awal tahun, akhir tahun, tanggal 31 saya pulang road trip dari Bali. Saya nyampe Cisumdawu, setengah 8, jam 8 kami berhenti di tol Cileunyi, kami makan ciganea, ayam, lapar saudara. Dan tiba-tiba gempa. Saya pikir ini perasaan saya atau benar gempa, ternyata beneran gempa. Dan kita tahu beritanya setelah besok, tol Cisumdawu terdapat retakan-retakan tipis ya. Yang ternyata katanya ada yang ngomong itu hoax, ada yang ngomong itu benar. Terlepas dari itu, oke, bukankah challenge, ujian is always reveals crack. Bukankah ujian pada akhirnya akan mereveal apakah ada crack dalam hidup lo atau enggak. Semua akan diuji kok. Saya tukang kanopi saudara, saya tukang kaca. Oh saya masang kaca di musim panas mah baik. Wah bagus, sedap. Begitu hujan besar telepon, begitu hujan besar datang, telepon berdering. Calvin bocornya di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau saudara bangun kehidupan saudara dengan barang-barang yang murah, kalau saudara bangun kehidupan saudara dengan serampangan, kalau saudara bangun kehidupan saudara dengan sesuatu yang gak bernilai kuat dan bagus, maka ketika ada ujian datang, saudara akan runtuh. Kalau saya mengganti lem silikonnya dengan lem silikon yang murah di musim panas, it's gonna be fine. Tapi ketika hujan dan badai, seperti di tanggal berapa ya Wan? Saya pulang dari Lembang, hujan gede pisan, gila gede pisan. Naik motor lagi hujan-hujanan. Itu tiada kanopi yang bisa bertahan saudara. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus mengganti dengan lem yang jenis khusus. Kalau saudara nggak bangun kehidupan saudara dengan bagus, kalau saudara nggak bangun pada akhirnya, hai karena kontraktor di sini dengar, kalau ada kontraktor, Charlie kontraktor. Kalau saudara nggak bangun karena dasar alasan nggak bagus, hei ujian akan membuktikannya. Saya cukup kenyang dengar komplain dari orang-orang kok. Sebagai orang proyek. Vin itu malu yang ngomong. Bagaimana? Orang dunia pun ada yang percaya hari ini kok. Pernah dengar Warren Buffett? Warren Buffett? Anak saya Warren. Tuhan berdoa biar jadi Warren Buffett gitu. Warren Buffett dia bilang gini. A rising tide floats all boats. Ombak akan mengangkat semua kapal, menggoncang semua kapal. Okay, and when the tide goes out, you will discover who's been swimming naked. Akan terlihat yang mana. Lanjut. Tapi harus ada ujiannya dulu. Harus ada shakingnya dulu. Pengenalan akan Tuhan akan terlihat dari tindakan. Terlihat dari respon. Terlihat dari kualitas. Daniel 11 ayat 32 terakhir dari saya. Tetapi umat yang kenal Allahnya. Boleh baca langsung tetapi orang-orang ya dari situ saudara lihat. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Bilang diri kita. Tetapi Calvin, 1, 2, 3. Tetapi Calvin yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar, yang setuju dan percaya. Katakan amin. So sebelum kita akan sampai di doing good. Hey, do we know God? Do we know God? Jangan pernah meminimalisasi pengalaman bersama dengan Tuhan. Encounter dengan Tuhan hanya dengan kebaktian hari Minggu. Bahkan di hari Minggu juga kalau present worship-nya bagus, dipuji. Begitu present worship-nya bagus, dicerca. Aduh Tuhan, jangan. Dan saudara menyamaratakan sesuatu yang bagus dengan pertemuan dengan Tuhan. Itu celaka saudara. Hei yang di depan ini, semua karunia rohani itu bisa dimanipulasi saudara. Saya mau kasih tahu. Tetapi buah itu gak pernah bisa dimanipulasi. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah itu dinikmati oleh orang. Dimakan, dirasa. Oke. Nah, jangan menukarkan pertemuan encounter dengan Tuhan dengan kebaktian bersama di gereja yang bersifat setengah jam. Pengalaman dengan Tuhan itu simpel. You have it or you don't have it. So kalau hari ini bersyukur tadi Dandon ya. Punya pengalaman bersama Tuhan. Wow, it's good. Waktu saudara takut, apa responmu? Kalau saudara cari Tuhan, itu bagus.
Tapi ada orang ngalamin problem. Responnya apa? Aing liur, nggak saya mabok, gue mabok. Nah, kehidupan itu perlahan tapi pasti. Orang yang mengenal Tuhan akan berubah. Perlahan dan pasti terus berjalan dan tidak menjadi lelah. When you wait upon the Lord, you will walk through. Meski kau tidak akan menjadi lelah. Kau akan terus naik. Secara grafik hidupnya mungkin wah gitu, tapi wah kayak harga emas antam gitu ya. Ya kan? Gak kayak saham. Kalau saham mah wah roller coaster bubuk dan naik lagi. Oke. Nah pertanyaannya, Vin, kalau aku sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan, apa sih janji Tuhan? Hosea 6 ayat 3. Boleh saya minta teman-teman praise and worship? Thank you Ko Hendra, kita kasih tepuk tangan Ko Hendra sudah menemani. Wow. Saya berasa kayak lagi di undangan. Asik. Thank you ya Ko Hendra. Thank you. Oke. Hosea 6 ayat 3 gini. Ayo mari tetap fokus. Marilah kita kenal dan berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh kenal Tuhan. Bilang kiri kanannya, marilah kita kenal Tuhan dan sungguh-sungguh kenal Tuhan. Gak ada cara lain saudara. Saudara mau pindah gereja, saudara mau cari orang lebih pintar dari kehidupan saudara. Saudara mau lakukan apapun yang menurut saudara baik. Tapi saya mau kasih gini, yang pertama teman, gak ada cara lain. There is no other way. Kehidupan akan memepet saudara untuk saudara menekukkan lutut saudara dan bilang, Tuhan aku mau kenal engkau. Karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara boleh bilang apapun, Tuhan gak adil, Tuhan gak ada sebagainya. Tapi saya mau kasih gini, ujungnya akan Tuhan pepet engkau. Tuhan akan kejar engkau sampai mengakui bahwa engkau perlu kenal aku kan. Gak ada cara lain. There's no other way. Firman Yesus bilang hanya aku jalan. Aku cuma lewat aku kok. Kau boleh berpikir hebat, kau boleh banyak baca buku hebat, kau boleh banyak baca ikut seminar hebat, kau boleh baca komunitas ini, komunitas itu. Tapi there's no other way. Jangan pernah expect pulpit ini mengajarkan saudara hal-hal yang baru dan tidak mengajarkan Yesus. Karena pada akhirnya pulpit ini perlu mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Amen. Minta lampu boleh dipadamkan. So jangan pernah puas dengan level pengenalan yang telah kita capai. Pengenalan akan Tuhan itu sifatnya progresif. Sementara pujian dinaikkan, saya minta setiap kita pejamkan mata. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan ke dalam hidup saudara. Dan saya mau saudara merefleksikannya. Sudahkah kita, setiap kita mengenali Tuhan dan mengalami Tuhan lebih dari sekedar mengetahuinya? Kalau saudara selama ini, saudara bilang saudara Kristen, saudara bilang saudara percaya Tuhan, tapi saudara seperti seolah-olah tidak pernah mengalami Tuhan. Saya mau kasih tahu gini, terlalu sayang kekristenanmu dihidupi tanpa engkau mengalami Tuhan. Karena mengalami Tuhan adalah sebuah keindahan, mengalami Tuhan adalah sebuah keistimewaan, mengalami Tuhan adalah sebuah privilege dalam kehidupanmu. Kalau kau rindu Tuhan, aku lama, aku gak pernah ngalamin di jamah, aku gak pernah ngalamin di lawat Tuhan. Pagi hari ini rindukan hal itu, dia akan muncul seperti fajar kok. Waktu kau sungguh-sungguh cari dia, kalau kau sungguh-sungguh Tuhan, aku pengen dilepaskan, aku pengen mengalami pelepasan, aku pengen mengalami engkau, datang sungguh-sungguh cari Tuhan. Wow. Apakah kita punya kehidupan doa? Kalau enggak punya ya akui. Bangun lagi yuk. Ya kalau lu gagal ya bangkit lagi. Kalau ada bocor-bocor dalam kehidupanmu yuk betulin, benahi yuk. Apakah kita sudah gunakan kesempatan untuk semakin hari semakin kenal Tuhan? Atau kita cukup puas, Tuhan cukuplah saya mengenal Tuhan, cukup sekarang cukup. Saya gak perlu kenal Tuhan lagi. Meanwhile pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, renungkan. Sementara Ciliani membantu kita mengangkat pujian, mengenalmu. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah, semua pikiran terfokus pada Tuhan. ku
ku Nggak ada yang main handphone. terkagum. Nggak ada yang lihat kiri kanan. Ini bicara hidupmu kok. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena Biarkan firman yang sudah disampaikan bicara banyak dalam semua yang kehidupanmu pagi hari ini. baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mau mengambil keputusan, Tuhan di tahun ini aku mau mengenal Engkau. Bangkit berdiri dari bangkumu. Angkat tanganmu dan katakan Tuhan, aku tidak mau hidupku begini-begini aja Tuhan. Aku mau hidup dalam perjalanan yang besar Tuhan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani begitu-begitu aja Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Bangunlah pengenalanmu akan Tuhan bagi hari ini. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku Mari jemaat Tuhan. ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bersyukur kalau saudara punya akses untuk saudara masuk dalam hubungan dengan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tidak ada yang hina di hadapan Tuhan.
Mungkin banyak orang pandang kau hina. Mungkin banyak orang pandang kau gak bagus. Tapi di mata Tuhan kau berharga. Pagi hari ini engkau punya hak untuk mengenali Bapa. Kasih karunia gak hanya dipandang sebatas pengampunan dosa. Tapi ketika Allah membuka dirinya untuk saudara kenali. Kasihnya akan selalu cukup. Merangkul. Dan membawa kehidupan saudara ke tempat, ke tujuan yang sudah Tuhan desain. Pulang dari pagi hari ini, pulang dari gereja. Bawa message ini. Di awal 2024 ini. Jangan anggap ringan. Supaya kelak waktu kita lihat ke belakang. Tuhan, aku bersyukur. Kalau kau pernah ambil keputusan untuk merespon kasih-Mu dalam kehidupan kau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selidiki setiap hati dan batin kami. Dalamnya hati seorang tidak ada yang tahu. Tapi Engkau Sang Maha Tahu. Jangan pernah stop kasih-Mu dan cinta-Mu mengejar dan memburu kami Tuhan. Kasih akan menyelesaikan tugasnya. Di dalam dan demi nama Yesus. And everybody say Amen.